Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner serta pencegahannya, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. PJK terdiri atas angina pectoris yang lebih ringan dan infark miokard yang lebih parah. Angina pectoris yaitu rasa nyeri yang terjadi akibat kerusakan arteri koronaria memperdarahi jantung. Kerusakan ini menyebabkan arteri koronaria menyempit dan tersumbat. Kerusakan yang terjadi bisa berupa plak sobekan pembuluh darah, bekuan darah, atau yang paling sering karena timbunan lemak ataupun udara yang disebut arteriosklerosis. Penyempitan ini bertahap dan membutuhkan waktu yang lama. Karena adanya penyempitan arteri koronaria, sang otot jantung tidak lagi mendapatkan suplai aliran darah yang cukup atau disebut dengan iskemik. Iskemik ini sering menimbulkan gejala berupa nyeri dada kiri dan menjalar ke bahu kiri. Gejala ini sering disebut angina duduk atau angina pectoris. Angina pectoris dapat dibagi menjadi angina pectoris stabil, di mana nyeri dirasakan saat beraktivitas, dan angina pectoris tidak stabil, di mana nyeri dirasakan baik saat aktivitas maupun istirahat. Saat menimbulkan lemak pada angina pectoris terus berlanjut, dapat menjadi sumbatan sehingga sel otot jantung sangat kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Kondisi yang lebih parah ini disebut infark miokard atau serangan jantung. Yang pertama adalah pencegahan primer. Yang dapat dilakukan pada pencegahan ini adalah yang pertama adalah pola hidup sehat. Pada pencegahan primer yang pertama yaitu dengan peningkatan kesadaran pola hidup sehat. Misalnya dengan selalu mengkonsumsi sayur-sayuran sejak dini, lalu juga mengurangi makanan banyak kolesterol serta rendah serat, serta rajin berolahraga minimal 1 minggu 3 kali. Yang kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan berkala. Terkadang seseorang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami penyakit, misalkan diabetes atau hipertensi ataupun kolesterol, karena enggan untuk memeriksakan diri ke dokter. Padahal banyak kasus seseorang meninggal secara mendadak karena dia tidak menyadari penyakit yang dia derita. Nah, yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini dilakukan agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut, lalu tidak merasa invalid atau cacat di masyarakat, dan status psikologis penderita menjadi cukup mantap. Lalu apa saja pencegahan sekunder yang dapat dilakukan? Yang pertama, pemeriksaan fisik yang lebih teliti untuk mengetahui kemampuan jantung dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang kedua, mengendalikan faktor resiko yang menjadi dasar penyakitnya. Yang ketiga, pemeriksaan treadmill test untuk menentukan beban atau aktivitas fisik sehari-hari. Lalu, pemeriksaan laboratorium secara rutin, pemeriksaan ekokardiografi atau EKG untuk melihat seberapa berat otot jantung yang telah mati. Yang ketiga adalah pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier yang dapat dilakukan adalah dengan rehabilitasi jantung. Pada tahapan ini terdapat 4 fase rehabilitasi pada jantung. Fase yang pertama adalah upaya yang dilakukan di saat pasien masih dalam masa perawatan. Tujuannya adalah mengurangi atau menghilangkan efek buruk akibat tirah baring lama. Kedua adalah fase yang dilakukan segera setelah pasien keluar dari rumah sakit, merupakan program intervensi untuk mengembalikan fungsi pasien seoptimal mungkin, segera mengontrol faktor risiko, edukasi dan konseling tambahan mengenai gaya hidup sehat. Fase yang ketiga dan keempat merupakan fase pemeliharaan, di mana diharapkan pasien tersebut telah mampu melakukan program rehabilitasi secara mandiri, aman, dan mempertahankan pola hidup sehat untuk selamanya, dibantu atau bersama-sama dengan keluarga, masyarakat, dan juga sekitarnya.